Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Setiani Sinapitu dengan NIM A1C319027 dari kelas reguler A akan mempresentasikan isi dari makalah saya dengan judul Asal-Usul Galaksi Bima Sakti. Makalah saya ini terdiri dari 4 pembahasan, yaitu 1. Sejarah terbentuknya galaksi Bima Sakti. Yang kedua, elemen pembentuk galaksi Bima Sakti. Yang ketiga yaitu populasi bintang, dan yang keempat yaitu usia dari galaksi Bima Sakti. Pembahasan yang pertama yaitu populasi bintang. Pada tahun 1940-an, para astronom menyadari bahwa terdapat 2 familia dari bintang dalam galaksi ini. Bintang itu terbentuk dan berkembang dengan cara yang sama, namun mereka berbeda dalam kelimpahan atom yang lebih berat dibandingkan dengan atom helium yang dinamai oleh astronom sebagai logam. Seorang astronomi Amerika kelahiran Jerman pada tahun 1944 membagi populasi bintang menjadi 2. Dia membagi bintang menjadi populasi pertama dan populasi kedua. Dia membedakan bintang-bintang muda pada lengan piringan galaksi dan bintang tua tersebar di pusat galaksi dan gugus bola. Ketika astronom menyisik muasal logam atau metalitas alam semesta, melahirkan populasi ketiga. Namun, populasi bintang yang lebih terkenal hanya terdapat 2. Populasi ketiga ini belumlah banyak diketahui oleh publik. Bintang populasi pertama merupakan bintang-bintang yang mengandung logam 2% hingga 3%. Bintang-bintang ini adalah bintang muda yang lahir menyusul generasi sebelumnya. Mereka mendapat pengotoran materi berat dari bintang generasi sebelumnya. Unsur-unsur metal itu ditransfer melalui angin bintang atau ledakan bintang yang telah mati. Karena itu, komposisi bintang-bintang tersebut mengandung fraksi metal yang tinggi. Dari pengamatan spektroskopi, bintang-bintang populasi 1 mempunyai garis spektrum yang kuat, ada pula yang lemah. Berdasarkan hal ini, populasi bintang 1 dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu ekstrim 1 dan juga pertengahan 1. Bintang ekstrim 1 adalah bintang yang paling kaya dengan logam. Dalam piringan galaksi spiral, mereka adalah bintang-bintang termuda Bima Sakti. Sedangkan pertengahan 1 merupakan bintang-bintang yang sedikit lebih miskin logam apabila dibandingkan dengan bintang ekstrim 1. Yang kedua yaitu populasi 2. Populasi 2 adalah bintang-bintang yang miskin akan kandungan metal, dalam kandungan berkisar 0,01 hingga 0,1%. Bintang-bintang ini adalah bintang-bintang generasi pertama. Bintang-bintang ini membentuk awan antar bintang yang relatif masih bersih. Karena itu metalitasnya rendah. Bintang-bintang populasi 2 juga dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu ekstrim 2 dan pertengahan 2. Ekstrim 2 adalah bintang-bintang yang paling miskin akan metal ataupun logam. Bintang-bintang ini adalah bintang-bintang paling tua dalam galaksi Bima Sakti. Yang termasuk dalam populasi ini adalah gugus bola dengan bintang-bintang yang berjumlah puluhan hingga ratusan ribu bintang dan membentuk bola berjari belasan hingga 300 tahun cahaya. Semakin ke pusat gugus bola, jumlah bintang semakin rapat. Pertengahan 2 adalah bintang-bintang yang sedikit lebih kaya logam apabila dibandingkan dengan ekstrim 2, namun lebih miskin dibandingkan dengan pertengahan 1. Bintang-bintang populasi ini ditemukan dalam gembungan pusat galaksi. Yang termasuk pertengahan 2 adalah bintang berkelajuan tinggi, yaitu bintang yang terlihat bergerak lebih cepat mengelilingi galaksi dibandingkan dengan matahari. Pembahasan yang kedua yaitu struktur dari galaksi Bima Sakti. Secara garis besar, struktur galaksi Bima Sakti terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu piringan, yang kedua tonjolan pusat, dan yang ketiga bagian halo. 1. Piringan. Piringan terdiri dari bintang-bintang muda yang panas, gas, dan debu antar bintang. Pola spiral ditentukan memplot jarak antar bintang-bintang O, B, dan gugus galaksi yang ada di galaksi kita.
Pemikiran ini muncul dari pengamatan galaksi spiral Andromeda sejarak 2,2 tahun cahaya yang memperlihatkan bahwa bintang-bintang O, B, dan gugus galaksi terletak di piringan galaksi Andromeda. Ada 4 lengan spiral utama yang menjulur keluar dari pusat galaksi. Piringan galaksi berotasi dengan rotasi diferensial, yaitu kecepatan sudut di pusat lebih besar dibandingkan di bagian tepi. Yang kedua yaitu pusat galaksi. Kerapatan bintang sangatlah tinggi, sekitar 1 juta bintang tiap parsec atau 1 juta kali kerapatan bintang di sekitar matahari. Banyak ditemukan bola gugus, bintang variabel RR Lyrae, dan planetary nebula. Pengamatan terutama dari panjang gelombang radio, inframerah, dan sinar X dan sinar gamma. Melalui pengamatan sinar X, diperkirakan ada lubang hitam raksasa di tengah pusat galaksi. Melalui pengamatan radio dan inframerah, diketahui semakin dekat ke pusat galaksi, kecepatan rotasi akan semakin besar, sehingga diprediksi ada massa yang sangat besar di pusat galaksi. Melalui pengamatan inframerah, ada awan debu berbentuk cincin yang bergerak mengitari pusat galaksi. Melalui pengamatan radio, ditemukan sumber radio yang kuat yang diberi nama dengan Sagittarius A dengan ukuran lebih kecil dari 8 AU atau setara dengan bintang raksasa merah. Selain itu, pada tahun 2002 ditemukan sumber radio lain yang diberi nama dengan Sagittarius A bintang yang ternyata berukuran 3,7 juta tahun cahaya dengan ukuran 6,25 jam cahaya. Yang ketiga yaitu bagian halo. Bagian halo ini berbentuk seperti bola. Ukuran komponen ini sangat besar hingga jauh membentang, melingkupi bulga ataupun piringan dari galaksi Bima Sakti. Bahkan mungkin lebih jauh daripada batas terluar piringan galaksi yang bisa kita amati. Objek yang menjadi penyusun halo dibagi menjadi 2, yaitu kelompok stellar halo dan juga dark halo. Yang disebut dengan stellar halo ialah bintang-bintang yang ada di bagian halo. Namun, hanya sedikit ditemukan bintang individu pada bagian ini. Yang lebih dominan adalah kelompok bintang-bintang tua yang jumlah anggotanya mencapai jutaan buah, yang disebut dengan gugus bola atau globular cluster. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah terbentuknya galaksi Bima Sakti. Sejarah terbentuknya galaksi Bima Sakti dimulai sekitar 600 juta setelah terjadinya Big Bang. Bintang-bintang purba yang memiliki atau mempunyai ukuran yang utuh serta padat terbentuk setelah melewati masa kegelapan yang cukup panjang. Bintang-bintang purba inilah yang nantinya akan menyusun galaksi Bima Sakti kita. Susunan yang membentuk bintang-bintang purba ini ialah kabut hidrogen yang menyebabkan era kegelapan. Pada saat bintang-bintang ini terbentuk, era kegelapan itu telah berakhir. Faktor utama yang menjadi penyebab terbentuknya bintang purba ini adalah gaya gravitasi. Bintang-bintang purba tersebut hanya berumur kurang lebih dari 10 juta tahun. Kemudian akan mengalami hipernova yang menjadi penyebab hancurnya bintang itu menjadi debu nebula. Setelah itu, debu nebula itulah yang membentuk bintang-bintang baru dengan ukuran yang lebih kecil. Terjadinya hipernova disebabkan oleh bintang purba yang jatuh ke dalam gravitasinya sendiri. Namun, pada peristiwa atau kejadian ini, hal unik terjadi. Saat inti bintang itu semakin menyusut akibat gravitasinya, hal itu sebaliknya terjadi pada badan bintang purba. Bagian badan bintang purba semakin besar serta siap meledak. Pada saat bintang purba ini meledak, akan terbentuk beberapa bintang-bintang baru, sehingga menjadi kumpulan bintang-bintang calon galaksi. Calon galaksi ini saling mendekat, serta bergabung menjadi satu galaksi besar. Jadi, galaksi Bima Sakti ini awalnya hanya terbentuk dari beberapa bintang purba saja. Bintang tersebut meledak, serta membentuk bintang yang baru. Siklus yang terjadi hingga terbentuknya calon-calon galaksi yang tergabung menjadi satu galaksi yang utuh, serta disebut dengan galaksi Bima Sakti. Secara sederhananya, dijelaskan bahwa di dalam pembentukan galaksi Bima Sakti ini memerlukan sedikitnya 4 tahap. Tahap pertama,
bintang itu terbentuk dari nebula di masa kegelapan. Yang kedua, setelah itu bintang purba meledak serta tercipta bintang baru. Yang ketiga, bintang purba yang baru ini kemudian mengalami pembelahan. Dan yang keempat, bintang purba ini kemudian kembali menyatu di dalam bentuk galaksi. Pembahasan yang keempat yaitu usia dari galaksi Bima Sakti. Berdasarkan pengamatan dari latar belakang gelombang mikroradiasi, para ilmuwan memperkirakan bahwa bintang pertama terbentuk sejak 200 juta tahun setelah Big Bang. Bima Sakti termasuk di antara salah satu galaksi awal di alam semesta dengan perkiraan usia 13,6 miliar kurang lebih 800 juta tahun. Perkiraan ini dihitung dengan mengukur jumlah berilium dalam dua bintang gugus NGC 6.397. Kedua bintang yang menjadi patokan ini berusia 13,4 miliar tahun.